Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam persekutuan pada saat ini, kita sudah sama-sama membaca bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib. Dan kita tahu saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, maka ada 7 perkataan yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan ucapan Tuhan yang pertama, yaitu, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ketika Yesus berada dalam kesengsaraan, dalam penderitaan yang begitu hebatnya, dia mendoakan. Dia meminta pengampunan dari Bapa di sorga kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada Yesus. Dia meminta pengampunan untuk orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, siapa yang menyalibkan Yesus? Di sini kita melihat yang pertama, saudara-saudara, yang menyalibkan Yesus adalah para ahli-ahli Taurat. Kita mengenal ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam keagamaan. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari belajar tentang Taurat. Tapi mereka tidak memiliki hati. Dan kedua, saudara-saudara, orang yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang banyak. Orang-orang banyak ini, saudara-saudara, pernah mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau memasuki kota Yerusalem, mereka mengeluhkannya dan berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka memuji Tuhan pada waktu itu. Tetapi hanya dalam selang beberapa hari, mereka menyalibkan Yesus. Inilah yang terjadi dalam kehidupan orang banyak. Kemudian saudara-saudara, yang menyalibkan Yesus yaitu tentara-tentara Romawi. Mereka tahu tentang hukum. Pilatus tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus. Dan saudara-saudara, mereka dipaksa untuk membuat keputusan menghukum Yesus, menghukum orang benar dan membenarkan orang yang salah. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara. Terkadang ini juga terjadi di dalam kehidupan manusia. Terkadang dalam kehidupan manusia, di dalam hukum terkadang memutar balik kenyataan. Terkadang orang benar dihukum dan orang yang salah dibebaskan. Itu yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara.
tidak ada yang membela Yesus. Tidak ada yang menyatakan kebenaran Yesus. Yesus sendirian. Yesus menderita. Bahkan orang-orang pada waktu itu mengolok-olok Yesus. Begitu menderitanya Yesus menuju ke kayu salib. Saudara-saudara, tapi kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, di dalam perkataan Yesus yang pertama, Tuhan membuka pengampunan. Bahkan Dia memberi dirinya. Yesus berdoa bagi mereka. Yesus mengampuni mereka. Yesus mau menyatakan bahwa pengampunan adalah kunci daripada kelegaan. Pengampunan adalah jalan masuk bertemu dengan kasih Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, memang kalau kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, ketika Yesus bersama dengan murid-murid, maka pernah Petrus, saudara-saudara, bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Saudara-saudara, kita lihat di dalam pengalaman itu, Yesus mengatakan bukan cuma sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Ini Yesus mau menyatakan bahwa pengampunan bagi orang-orang yang percaya, bagi pengikut-pengikut Kristus, adalah pengampunan yang harus dilaksanakan terus-menerus di dalam kehidupan ini. Itulah kasih. Itu yang sudah diajarkan, yang sudah diteladankan oleh Yesus, yang harus dilakukan oleh manusia. Namun saudara-saudara, jikalau kita jujur di dalam praktek kehidupan, seringkali apa yang dikatakan oleh Yesus ini, kita tidak respon. Sering sekali bagi manusia sulit sekali untuk mengampuni. Sulit sekali untuk memaafkan. Jadi kenyataan banyak sekali permusuhan yang terjadi oleh karena sulit di dalam mengampuni. Kita lihat di dalam kenyataan saudara-saudara. Dalam kehidupan ini, dalam hubungan-hubungan kita, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara saudara bersaudara. Kadang-kadang ada hal-hal yang mengganggu di dalam hubungan ini karena sulit untuk mengampuni, sulit untuk melaksanakan apa yang menjadi ajaran dari Tuhan Yesus. Jadi terkadang saudara-saudara, yang diterapkan di dalam kehidupan, inginnya kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Jadi masih pakai hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pernah Mahatma Gandhi katakan, wah, kalau pakai hukum mata ganti mata, semua orang pasti jadi buta. Kalau gigi ganti gigi, semua orang pasti jadi ompong. Nah, ini saudara-saudara yang sering kali terjadi.
dalam keberadaan kehidupan kita sebagai manusia. Terkadang kita belum puas kalau belum membalas kepada orang yang sudah menyakiti kita. Jadi ketika kita membalas, maka ada suatu rasa kepuasan di dalam diri kita. Itulah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh manusia, oleh umat yang mengaku pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudara, kegagalan kita untuk mengampuni oleh karena kita tidak merasakan dengan benar bagaimana kasih Allah, bagaimana pengorbanan Allah, bagaimana pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Inilah saudara-saudara yang kita peringati pada saat ini. Peristiwa besar dan bersejarah ketika Allah di dalam Yesus Kristus memberikan anugerah terbesar bagi kita. Tubuh dan darahnya diberikan kepada kita. Menjadi korban kita yang bersalah, dibebaskan dari kesalahan-kesalahan kita. Ini yang harus kita pahami dalam keberadaan kehidupan kita. Ketika kita menyadari dengan benar anugerah keselamatan Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan damai dan hati kita akan dipenuhi dengan pengampunan. Sehingga kita boleh berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sudah perbuat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita kenal dengan Nelson Mandela, tokoh dunia yang sangat terkenal, yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Dia adalah Presiden Afrika Selatan. Nah saudara-saudara, kalau kita baca tentang kehidupannya, dia pernah masuk penjara selama 27 tahun. Dan ketika dia berada di dalam penjara, saudara-saudara, ada salah satu sipir penjara yang sangat jahat kepadanya. Dia seringkali menyiksa Nelson Mandela. Dia bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik. Bahkan dia pernah dikencingi. Dan Nelson Mandela pernah berkata, tunggu saatnya. Dan saudara-saudara, ketika dia keluar dari penjara dan menjadi seorang presiden di Afrika Selatan, maka saudara-saudara, yang pertama kali dia lakukan, dia memerintahkan untuk mencari dan membawa sipir penjara yang sangat jahat itu datang kepadanya. Kemudian dia datang dengan penuh ketakutan, karena mungkin dia merasa bahwa Nelson Mandela, presiden ini, akan membalas apa yang sudah dia lakukan. Tapi saudara-saudara, ketika sipir penjara ini datang, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Dia merangkul orang ini, saudara-saudara. Dan dia katakan, hal pertama yang ingin saya lakukan sebagai seorang presiden adalah memaafkanmu. Luar biasa saudara-saudara yang dilakukan. Nah inilah yang menjadi teladan
Yesus, yang dicontohkan oleh Yesus, memaafkan dan mengampuni. Saudara-saudara, jadi sesungguhnya ketika kita mengampuni, ketika kita memaafkan, kita diuntungkan. Karena ketika kita memaafkan dan mengampuni, ibarat membuang beban berat dari hati dan pikiran kita. Membuang hal-hal yang membelenggu kehidupan kita. Karena kalau hal-hal itu yang ada di dalam diri kita, maka damai kita menjadi hilang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Yesus sudah mengampuni kita. Hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus melalui pengorbanan di kayu salib. Karena itu saudara-saudara, marilah kita semua menjadi sadar. Kita jangan pelit di dalam mengampuni. Yesus juga pernah katakan dalam Matius 6 ayat 14-15. Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga akan mengampuni kamu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu saudara-saudara sangat jelas bahwa pengampunan ini adalah merupakan perintah Bapa agar dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui peristiwa salib, kita semua disadarkan. Biarlah ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada saat ini, dan sebentar kita akan makan roti dan minum anggur, kita mengingat pengorbanan Yesus. Biarlah kita lepaskan semua hal-hal yang membelenggu hati kita, membelenggu jiwa kita, membelenggu pikiran kita. Biar kita diubahkan oleh Yesus. Biarlah semua hal-hal yang mengganggu kita kuburkan bersama-sama ketika Yesus sudah dikuburkan. Dan biarlah kita boleh bangkit, kita boleh hidup baru lagi, kita boleh mendapatkan kemenangan seperti Tuhan Yesus yang boleh menang pada hari yang ketiga, boleh mengalahkan maut. Dan kita mengalahkan segala ego-ego yang membelenggu kita dan menyakitkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan menyertai kita. Amin.